Waktu dulu Bapak nyalek kan kalah tuh. Waduh. Habis berapa duit? Halo guys, selamat sore. Welcome back to my channel Asep MYAA. Oke, kali ini gue bakalan balik lagi di konten gue yang paling bagus, yaitu acara CCB, Cakap Berkah. Bintang tamu gue kali ini itu seorang politikus. Memang dia belum berhasil menjadi politikus, tapi setidaknya dia calon politikus besar di kota Batam. Gue mau komunikasi sama dia, bakalan sharing-sharing mengenai ya sedikit banyak tentang arah politik di 2020 ini, dimana politik sekarang kan sedang ada bakal pemilihan pemilihan wali kota dan gubernur untuk Provinsi Kepulauan Riau dan di kota Batam. Nah, kita tanya gimana sih pendapat dia dan dia lebih condong kemana gitu lah. Kita tunggu tamu kita datang ya. Oke guys, jadi gue udah sampai ke titik penjemputan, cuman kayaknya sang politikus belum keluar. Coba kita mundur dikit. Oke. Dia udah datang. Oke, hello Bapak, selamat siang. Ya. Siang sore nih? Udah agak siang nih. Udah sore. Udah sarapan Pak? Puasa. Oke, perkenalkan Pak Noviar SH. MH-nya udah dapat belum? MKN. MKN apa Pak? Magister Kenotariatan. Magister Kenotariatan. Oke, jadi Bapak nanti jadi notaris dong? Insya Allah. Nggak jadi Indomobil lagi? Udah. Udah? Udah resign. Udah resign? Resign atau dipecat ya? Wow, resign dong. Kita Beda dikit loh resign sama dipecat. Kita resign. Tapi hasilnya beda. Kalau resign kan nggak dapet cuan dong. Nggak apa-apa, yang penting berkah. Ini bener. Oke Pak, sebenarnya gue punya acara nih Pak ya. Acaranya itu adalah CCB. Namanya itu Cakap Berkah. Itu loh ya. Itu nama acaranya. Oh iya, sabuk pengamannya Pak, jangan sampai lupa karena kita direkam. Kalau nggak direkam mungkin nggak diingetin. Bener nggak Pak? Oke, Bapak Noviar SH ini adalah salah satu calon politikus di kota Batam. Jadi sebenarnya saya ingin nanya-nanya ke Bapak tentang arah politiknya itu kemana sih gitu loh ya. Tapi sebelum nanya-nanya, saya punya pertanyaan-tanyaan ini loh Pak. Quick answer. Jadi ini kayak sebuah games. Bapak harus jawab dengan cepat, nggak boleh tanya kenapa. Oke, saya punya 5 pertanyaan. Itu pertanyaannya nggak susah lah, nggak susah pertanyaannya. I know. Oke, pertanyaannya gampang-gampang. Oke. Yang pertama, koalisi oposisi Pak? Koalisi. Rudi atau Amsakar? Rudi dong. Suryo atau Isdianto? Isdianto. Oke. Edison Aleng. Oke, paling ya. Ini kan kayak begini sekarang lagi pandemi nih. Dengar dari pemerintah, isu pemerintah bahwa pemilu itu bakalan diundur ya, nyampe Oktober 2020 bahkan sampai Desember 2020. Infonya sih begitu. Nah, Bapak tahu nggak ya, kira-kira calon-calon di Batam buat calon kandidatnya itu kan belum kebentuk nih. Udah ada gambaran belum Pak? Calon kandidat untuk wali kota kalau saya lihat untuk sekarang ini ya, itu baru Pak Rudi. Baru Pak Rudi ya? Yang Pak Rudi yang bergerak, karena saya lihat yang lain nggak muncul pada saat nggak muncul. Iya. Kena pandemi gitu jadi nggak muncul keuangannya ya. Ya kan kalau saya lihat sih ada Osko, terus ada siapa lagi? Lukita ya, benar-benar. Terus ada siapa lagi Pak yang viral di DKI itu Pak? Oh, Ernest. Ernest. Ryan Ernest. Ryan Ernest. Tapi kayaknya udah semenjak diundur, isu pemerintah diundur, udah mulai nggak kampanye lagi nih. Nggak ada ini. Saya juga nggak pernah lihat, juga nggak pernah baca juga. Sebenarnya. Jadi mungkin nggak calon tunggal Pak? Bisa jadi. Bisa jadi calon tunggal. Bisa jadi. Jadi kalau teknis calon tunggal itu cuma setuju nggak setuju? Iya. Ketika kita nggak setuju Pak? Nanti pakai kotak kosong. Oke, kotak kosong. Tapi parlemen cenderung memang suaranya ke Pak Rudi. Kalau ngelihat di parlemen Pak, parlemen pemerintah kota lah. Pemerintah kota di mana dulu di parlemen? Di parlemen, di DPRD. DPRD ya. Kalau DPRD saya belum bisa baca ya. Tapi kalau di masyarakat itu masih ke Pak Rudi. Ke parlemen saya belum bisa baca. Ada sebagian mereka yang ke sana, ada yang tidak juga. Mungkin berdasarkan partai, instruksi dari pimpinan partai kan. Oh, ya. Karena umpamanya dia tidak di koalisi berarti kan berseberangan. Tapi ada juga kadang-kadang keinginan pribadi dia mendukung Pak Rudi, tetapi di partai dia tidak membolehkan bisa
Bisa jadi. Oh, kayak yang udah-udah lah ya. Oh, Bapak nggak ke parlemen ya? Nggak jadi ya? Oh, kita belum jadi. Oh, belum jadi. Belum jadi ya. Tapi kan nyalon sudah. Oke Pak Noviar, the next question. Sebenarnya ini pertanyaan banyak orang ya. Mungkin dari sudut pandang politik Pak. Ini kita lihat dari sudut pandang politik. Pandemi ini kan menjadi suatu momok yang sangat menakutkan ya kan. Dari sudut pandang politik, apa sih kira-kira yang harus masyarakat lakukan di tengah pandemi ini? Dan kira-kira setelah pandemi ini kan ekonomi harus tetap berjalan. Nah, masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian ini gimana sih Pak? Supaya ya cepet lah stabilnya gitu, jangan kayak begini-gini terus gitu loh. Karena kalau kita ngelihat gerakan pemerintah, kita nggak bisa sepenuhnya bergantung ke pemerintah gitu loh. Gimana tuh Pak? Oke. Bahwa instruksi dari pemerintah kenapa kita disuruh diam di rumah itu untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus. Saran saya adalah pertama ikutin instruksi pemerintah, ya, pakai masker, tidak berkeluyuran, tidak rame-rame berkumpul, terus selalu cuci tangan. Karena dengan arahan seperti itu maka orang yang sudah sakit diobatin, orang yang tidak pernah ketemu orang itu maka dia tidak ketular. Gitu. Nah itu salah satu untuk supaya orang lain tidak kena. Nah, tetapi kalau umpamanya ada yang positif terus lantas masyarakat yang sehat datang ke situ maka dia akan kena, maka akan bertambah pasien tersebut. Oke. Itu salah satu. Ikutin aja instruksi pemerintah. Oke. Karena pemerintah udah pasti ngitung dan ngukur lah ya. Ya. Oke, benar. Next Pak, yang berikutnya Pak, mengenai ekonomi ini biar cepat stabil setelah pandemi, kira-kira gimana tuh Pak dari sudut pandang seorang politikus lah gitu? Ekonomi mudah-mudahan kalau wabah ini sudah selesai ya kita mulai aktivitas. Contoh dari yang punya penghasilan usaha kecil menengah itu mulai membuka, tetapi dengan syarat harus memperhitungkan pertama kebersihan ya, terus yang kedua juga kualitas harga. Kenapa kebersihan? Karena traumanya masyarakat itu masih ada. Ini yang menjual makanan orangnya bersih apa tidak, apa pernah dia kena atau tidak, pernah bersentuhan dengan teman-temannya apa tidak. Nah satu itu, jadi jangan sentuh makanan itu dengan tangan, diusahakan berlapis dengan plastik atau alas tangan yang lainnya. Itu salah satu usaha kecil. Nah untuk yang seperti karyawan yang sudah bekerja karyawan seperti hotel, itu insya Allah kan hotel akan dibuka kembali. Ya marketingnya silakan untuk mempromosikan diri, mempromosikan hotelnya, usahanya sendiri masing-masing. Nah terus yang kedua, seperti hotel itu dibersihkan, disterilkan supaya orang tidur itu akan nyaman. Ya, harganya dibikin murah juga ya Pak? Harganya mesti murah dong. Di situ juga di protapnya seperti pemerintah, protokol ya dibuat juga gitu awal-awal ini. Masyarakat cuci tangan dulu. Supaya apa? Supaya memang clear bersih. Jadi orang tidur enak. Terus yang ketiga fasilitas wisata pantai segala macam. Nah itu juga disterilkan. Disteril dalam arti ya kebersihan, sebenarnya kebersihan kalau saya lihat. Kenapa di kondisi saat ini selalu cuci tangan. Berarti selama ini kita mengabaikan dengan kebersihan itu. Oh ya benar. Banyak hikmah lah ya sebenarnya sih, banyak hikmah. Yang kedua, selanjutnya virus itu berpindah kepada orang itu pertama melalui liur atau juga bersin. Nah kita selama ini kalau bersin kan buka mulut. Nah sekarang dengan kejadian ini kita tutup mulut sehingga apa? Virus yang ada sama orang itu tidak berpindah ke orang lain. Jadi sehingga tidak pasti menyebar gitu penyakit itu. Ini enak banget sudah benar dengerin penjelasannya kayak RW lagi jelasin ke warganya gitu loh. Kayak seorang RW lagi jelasin ke warganya, memang mantap betul. Nggak sia-sia jadi calon anggota dewan sekalipun nggak menang, tapi udah ada calon ya Pak ya. Oke. Tapi memang ekonomi nggak bakalan pulih dengan cepat, tapi kita juga berharap sih semoga ya, karena banyak bisnis yang terimbas Pak, banyak bisnis yang terimbas. Tapi Pak, aku mau nanya dong Pak sedikit sejarah. Bapak berapa tahun di Indomobil? Hampir 26 tahun. Jadi sebenarnya guys, gue kenal Pak Noviar ini di Indomobil. Kebetulan waktu itu gue sebagai sales Pak Noviar itu 26 tahun di Indomobil. Hampir 26 tahun. Lama juga ya Pak. Kira-kira ada pesan-kesan nggak Pak? Banyak banget. Iya. Banyak banget. Sebutin lah kalau banyak. Kesan dulu ya. Nah, kesan dulu. Saya masuk di situ dulu namanya STM. Ya, STM. Stekma Pak? Enggak, Sekolah Teknologi Menengah. Dulu kalau sekarang SMK. Di Indomobil artinya saya sudah bisa sekolah S1 dan S2. Yang kedua saya juga dari masuk bujangan saya udah punya keluarga, punya anak 3. Sekarang udah SMA kelas 3. Udah masuk kuliah. Saya juga udah punya mobil, punya rumah. Ya, saya punya kenalan. Dan alhamdulillah terus terang saya banyak kenal orang, dan terus terang saya kenal dengan Batam 1 Pak Rudi dan yang lain itu sejak dari Indomobil tahun 96 gitu, 95 96 pada soal kenal Pak Rudi.
beliau menjadi anggota polisi. Oh iya, karena saya lihat sering Bapak foto-foto sama Pak Rudi ya. Ya itu karena udah kawan lama. Nanti share ya biar saya liatin Oh iya. foto-foto sama Pak Rudi, karena kayaknya deket banget Bapak. Kayaknya kalau memang ini di kementerian gitu, Pak Rudi bisa nunjuk kepala ini, kayaknya Bapak jadi salah satu kepala dinas gitu kan, kepala dinas kesehatan kan mungkin, atau kepala dinas kependudukan. Kayaknya kependudukan lebih cocok ya Pak ya. Jadi kita sebenarnya ya jalin komunikasi aja, dan apa ya, Nggak kejar proyek Pak. nah saya nggak pernah minta proyek, minta duit boleh tanya dia. Iya. Saya dukung dia aja, saya nggak minta duit. Oh, ya, tapi kalau dikasih? Dikasih terima dong, kan nggak ada ayat untuk nolak Iya rezeki. betul. Ada hadisnya kita nolak rezeki nggak boleh. Oke Pak Nov, ini pertanyaan terakhir dari saya sebenarnya. Waktu dulu Bapak nyaleg kan kalah tuh. Waduh. Habis berapa duit? Ngeri ini. Ini mau bocoran yang mau tahu benar atau mau banget atau Ya, banget ini? bener lah Pak. Kadang orang kan juga pengen tahu kira-kira mau nyaleg, siapa tahu mengukur budget gitu Gitu loh. ya. Jadi sebenarnya gini, ada dua investasi ya. Pertama adalah investasi duit, yang kedua investasi sosial. Ketika seseorang sudah mempunyai investasi sosial, maka investasi duit itu tidak terlalu besar. Oke, kecil, benar. Ya. Oke. Nah, tapi kalau tidak punya investasi sosial, maka duit akan besar. Oke. Untuk memperkenalkan diri siapa caleg tersebut. Bukan untuk bagi-bagi. Investasi sosial itu yang gini, dari sebelum-sebelum mereka udah kenal, sering berbuat sosial, sering memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, sering membantu tanpa pamrih. Ya. Nah, terkait dengan duit itu memang pasti butuh. Contoh kita bikin baliho, kartu Ya. nama, baju. Oke. Oke, terus kita kunjungan ke perumahan-perumahan, kita kan harus kasih makan atau minum toh. Kita kan juga ini. Terus operasionalnya juga. Terus terang saya nggak terlalu banyak. Habis berapa Pak? Nggak banyak. Habis ya. Saya Pakai mobil. Mobil apa gitu loh Pak? mobil saya jelas satu. Tapi bukan yang Mercy itu kan? Enggak Mercy enggak. Itu Terios. Oh, Terios. Mobil satu, duit sekitar 200 ada salah. Waduh, 300-an lebih juta juga guys. Ternyata lumayan banyak bakar duitnya. Lumayan loh, 300-an juta. Nah, itu saya udah ditambah dengan investasi sosial loh. Artinya Oh. orang udah mengenal gitu kan. Terus juga ya dari apa namanya, dari relasi-relasi. Iya benar-benar, Bapak kan cukup terkenal lah, cukup viral lah. Kayaknya kalau Bapak melakukan satu statement di Facebook lumayan banyak tuh komennya tuh. Ya kan? Tapi saya baru terima kasih banyak buat Bapak atas waktunya. Ini suatu kebanggaan buat saya bisa komunikasi sama Bapak lagi. Sebenarnya udah lama kita nggak ketemu ya Pak ya. Hampir sebelum pandemi ini kan. Sebelum pandemi itu hampir 3 Iyalah, semenjak Bapak nggak pernah ngasih saya kerjaan lagi ya. Mudah-mudahan Pak Noviar sehat selalu dan diizinkan oleh Allah untuk menjadi salah satu wakil rakyat di periode berikutnya. Amin. Kali. Ada pesan nggak Pak? Pesan intinya buat semua ya, berbuat sesuatu yang terbaik. Yang kedua, jangan jangan telat bayar angsuran. Itu juga boleh, salah satu itu, karena itu denda kan. Okay. Itu akan menambah beban. Jadi berbuatlah sesuatu yang terbaik, pergunakan nafas yang masih ada ini, karena ketika sudah mati kita tidak bisa berbuat baik lagi, maka putuslah amal ibadah kita tersebut. Jadi apa yang dilakukan Pak Asep ini dan Pak Darwi itu luar biasa. Alhamdulillah akan menjadi barokah. Alhamdulillah. Jadi amal ibadah. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? Tenang aja Pak Noviar, jangan tegang. Ya biasa aja.